Siapa yang tak mengenal Abu Sufyan bin Harb? Nama besarnya tidak asing bagi telinga bangsa Arab saat itu. Pembesar sekaligus bangsawan Quraisy yang memiliki kedudukan, kebesaran, dan pengaruh luar biasa di tengah kaumnya. Di saat Rasulullah SAW tampil dengan membawa agama yang sempurna, maka nama Abu Sufyan tercatat sebagai salah satu pemimpin Quraisy yang sangat besar permusuhannya terhadap Islam. Dia gunakan kekuasaan untuk memberikan tekanan bahkan siksaan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya agar mereka mau kembali kepada agama nenek moyang mereka. Tetapi semua itu sama sekali tidak membuat kaum muslimin gentar. Bahkan siapa yang menyangka kalau putrinya sendiri yang justru memporak-porandakan kebesaran namanya ketika sang putri meninggalkan agama berhala dan terang-terangan menyatakan keislaman dan keimanannya. Siapakah gerangan sang putri yang dimaksud? Ialah Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan Al-Quraisyah radhiyallahu anha, putri Abu Sufyan yang berani meninggalkan sesembahan ayah dan kaumnya lantas memilih agama Allah Subhanahu wa taala ketika kebenaran telah tampak di hadapan matanya dan hidayah Allah Subhanahu wa taala telah menerangi relung hatinya. Tidak hanya itu, kenyataan pahit harus kembali diterima Abu Sufyan ketika menantunya Ubaidullah bin Jahsh al-Asadi ikut menjadi pengikut Muhammad SAW, musuh besarnya selama ini. Semua itu seolah-olah menjadi pukulan besar bagi Abu Sufyan. Segala upaya dia kerahkan untuk membawa putri dan menantunya kembali kepada ajaran nenek moyangnya, tetapi usahanya sama sekali tidak membuahkan hasil. Ummu Habibah radhiyallahu anha sedikit pun tidak bergeming dari prinsipnya. Keimanan yang telah terhunjam di dalam hatinya tidak mampu dicabut dan digoyahkan dengan kekuatan serta badai kemarahan sang ayah. Kemurkaan Abu Sufyan kepada putri dan menantunya membuat orang-orang Quraisy ikut menunjukkan kebencian mereka. Mereka mulai melancarkan gangguan, siksaan, dan penindasan kepada keduanya. Hingga tiba saatnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW memberikan izin kepada kaum muslimin untuk hijrah menuju Habasyah. Ummu Habibah radhiyallahu anha dan suaminya ikut masuk dalam barisan kaum muslimin yang hijrah. Mereka meninggalkan Mekah dan pergi menuju Habasyah, negeri asing di seberang, untuk menyelamatkan agama dan keimanan mereka. Sebuah ujian telah terlewati. Ummu Habibah radhiyallahu anha telah berhasil selamat dari penindasan kaumnya dan lepas dari jerat sang ayah. Udara kebebasan mulai dia rasakan. Kehidupan baru segera dia jelang bersama suaminya tercinta. Di sanalah ia melahirkan seorang anak yang bernama Habibah. Tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang berkuasa mengatur kehidupan hambanya. Tidak ada seorang pun yang mampu menebak ketetapan yang menjadi rahasia di sisinya, dan tidak ada pula yang sanggup menolak takdir yang telah dituliskannya. Tiba saatnya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk kembali mendatangkan cobaan yang menguji keimanan dan kesabarannya. Suatu malam, ketika Ummu Habibah radhiyallahu anha telah terlelap di atas pembaringan, dia bermimpi melihat suaminya Ubaidullah bin Jahsh dalam keadaan dan rupa yang amat buruk. Ummu Habibah radhiyallahu anha terbangun dengan perasaan terguncang dan khawatir. Dia menyimpan mimpi buruknya dan tidak menceritakannya kepada siapapun termasuk suaminya. Keesokan harinya, apa yang dia khawatirkan menjadi kenyataan. Ubaidillah mengatakan, "Hai Ummu Habibah, sungguh aku telah melihat agama-agama dan tidak kutemukan agama yang lebih baik dibandingkan dengan agama ini. Dan aku telah memeluknya sebelum masuk ke dalam agama Muhammad. Sekarang aku kembali kepada agama ini." Ummu Habibah menyahut, "Demi Allah, itu bukanlah yang terbaik untukmu." Selanjutnya, aku ceritakan mimpi yang kualami. Tetapi ia tidak menghiraukan. Ubaidillah justru sibuk menikmati khamar sampai mati. Inilah cobaan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk Ummu Habibah radhiyallahu anha, sebuah cobaan yang tidak pernah terlintas dalam benaknya dan sebuah cobaan yang tegar dihadapinya. Terpampang tiga pilihan di hadapannya: menjalani hidup bersama sang suami dengan melepaskan keislamannya seraya menyandang kehinaan di dunia dan di akhirat, mempertahankan prinsipnya dengan tetap tinggal di Habasyah dalam keadaan terasing tanpa kerabat dan keluarga, atau memilih kembali ke Mekah menjadi putri bangsawan yang tinggal di dalam istana di bawah naungan sang ayah tetapi hidup dalam keadaan terjajah agamanya. Untuk kesekian kali, keteguhannya dalam memegang keislaman dan keimanan harus kembali teruji, dan untuk kesekian kalinya pula dia berhasil lulus dengan memilih jalan yang padanya terdapat ridho ilahi. Ummu Habibah radhiyallahu anha bertekad untuk tetap tinggal di Habasyah, menjalani hidup dalam keterasingan demi mempertahankan agamanya, dengan senantiasa berharap suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi urusannya dan mendatangkan kelapangan dari sisinya.
Dalam kesempatan yang lain, Ummu Habibah juga menceritakan mimpi yang ia alami, mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Ummu Habibah mengatakan, "Aku bermimpi seakan ada orang yang datang dan berkata, 'Wahai Ummul Mukminin.' Aku pun bangun dan kutafsirkan mimpi itu bahwa Rasulullah SAW akan menikahiku." Waktu terus bergulir, dan benarlah segala puji hanya milik Allah, zat yang tidak pernah menyelisihi janjinya ketika kelapangan datang dari arah yang tidak disangka-sangka, mengganti kesedihan yang selama ini menyelimuti jiwa. Pada suatu hari, datanglah budak wanita utusan Najasyi, penguasa Habasyah, membawa kabar yang tidak terduga. Budak wanita itu mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengirim surat kepada Raja Najasyi yang di dalamnya berisi keinginan beliau untuk melamar Ummu Habibah radhiyallahu anha, sekaligus menunjuk Najasyi sebagai wakil beliau SAW dalam melaksanakan akad nikah di Habasyah. Perasaan Ummu Habibah radhiyallahu anha serasa melayang mendengar berita ini, hingga dengan serta-merta dia lepaskan perhiasan yang dia kenakan saat itu dan memberikan semua perhiasannya kepada budak wanita yang memberi berita gembira ini. Persiapan pernikahan segera dilakukan hingga tiba di hari yang telah dinantikan. Semua sahabat yang hijrah berkumpul menyaksikan akad pernikahan Rasulullah SAW dan Ummu Habibah. Najasyi menyerahkan mahar sebesar 400 dinar. Mahar itu kemudian diterima oleh Khalid bin Sa'id bin Al-As, wakil Ummu Habibah radhiyallahu anha dalam akad pernikahan ini. Jalinan akad pernikahan ini telah menempatkan Ummu Habibah radhiyallahu anha pada derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Sebuah kedudukan yang pantas diterima bagi setiap hamba yang bersabar di jalannya, dan bagi setiap hamba yang mengutamakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW daripada selainnya. Setelah akad nikah ini, Ummu Habibah radhiyallahu anha tetap tinggal di Habasyah, dan tidak ada seorang pun istri beliau yang beliau nikahi melalui jarak jauh seperti Ummu Habibah. Hingga pada tahun ke-6 Hijriah, sang pengantin kembali ke Madinah bertemu dengan kekasih yang dirindukannya, Rasulullah Muhammad SAW. Nabi SAW menikahi Ummu Habibah karena memuliakannya dan meneguhkan agamanya. Kita tahu bagaimana perjalanan hidup Ummu Habibah. Cobaan berat dari ayah, suami, dan keadaan telah menempanya. Tidak sedikit seorang wanita yang teguh memegang kebenaran jatuh lunglai tatkala suaminya yang semula seperjuangan malah balik ke belakang. Namun tidak dengan Ummu Habibah. Ia berhijrah bersama anaknya, merasa sedih ditinggal sang suami dalam situasi ia sangat membutuhkannya. Orang tua yang semestinya menjadi tempat mengadu, telah Allah pun tidak dapat ia andalkan. Ia tinggal sendiri di sebuah tempat bermil-mil jaraknya dari kampung halaman. Namun ia tetap bersabar dengan keadaannya, tetap teguh memegang agamanya. Kemudian Allah hibur dia dengan menikahkannya dengan Rasulnya SAW dan menjadikannya ibu orang-orang yang beriman. Ummu Habibah radhiyallahu anha senantiasa mendampingi Rasulullah SAW hingga beliau wafat. Setelah Rasulullah SAW wafat, Ummu Habibah tetaplah orang yang sama. Ia tetap wanita yang dulu, yang teguh dalam memegang kebenaran. Selama 33 tahun melanjutkan kehidupannya sepeninggal Nabi SAW, Ummu Habibah banyak melewati peristiwa-peristiwa besar bersama kaum muslimin. Ummu Habibah radhiyallahu anha juga senantiasa menjaga hubungan baiknya dengan sesama istri Nabi. Dari Auf bin Al-Haris, ia mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ummu Habibah pernah memanggilku ketika ia akan meninggal dunia. Ia berkata, "Di antara kita pasti pernah ada masalah. Semoga Allah mengampuni aku dan engkau dari apa saja yang terjadi di antara kita." Aisyah pun berkata, "Moga Allah memaafkanmu atas seluruh kesalahanmu dan menghalalkan itu semua." Ummu Habibah lantas berkata, "Engkau telah membahagiakanku. Semoga Allah juga memberikan kebahagiaan untukmu." Ummu Habibah juga menyatakan kepada Ummu Salamah seperti itu pula. Dan pada tahun 44 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala berkehendak memanggil ruh wanita mulia ini kembali ke sisinya. Ummu Habibah wafat di kota Madinah. Saat itu beliau berusia 86 tahun. Ia wafat di masa pemerintahan saudaranya Muawiyah bin Abu Sufyan. Ummu Habibah radhiyallahu anha telah tiada, namun keindahan kisah hidupnya akan senantiasa menghiasi lembaran catatan sejarah manusia, dan keteguhannya dalam menjaga agama menjadi pelajaran besar bagi siapa saja yang mau mengambilnya.